Selamat pagi semuanya. Kita akan kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini di Habatus. Dan firman Tuhan diambil dari Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Silahkan nanti dibuka Alkitabnya masing-masing ya. Dan Buka akan membacakan ayat ini. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ, ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini beri judul tentang belas kasih Yesus. Nah, melalui pembacaan dari Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56 ini kita dapat bersama-sama belajar tentang Tuhan Yesus ya, dikenal oleh banyak orang. Baik itu tadi dikatakan di kota-kota, di desa, di kampung-kampung, banyak orang mengenal siapakah Yesus itu. Dan pada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi ya, sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Yesus. Ketika orang-orang mendengar, oh Yesus ada di kampung ini, wah mereka cepat-cepat berbondong-bondong untuk menjumpai Yesus. Kemudian pindah ke kota ini. Nah, begitu pula banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk mengejar, untuk berjumpa dengan Yesus, karena mereka sudah tahu ya apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dia membuat mukjizat, 5.000 orang diberi makan, ia mampu berjalan di atas air. Nah, banyak orang percaya akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus, dan akhirnya setiap orang di kota, setiap orang di desa, setiap orang yang mendengar di mana Yesus berada membawa orang-orang sakit, saudaranya, keluarganya yang sakit dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Jadi kemanapun Yesus pergi, maka mukjizat kesembuhan itu terjadi ya, termasuk tadi dikatakan di pasar-pasar banyak orang sakit, dan di situ Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Ia tidak menyembuhkan hanya di rumah-rumah ibadah saja ya, tapi dimanapun Yesus berada dan ada orang-orang sakit yang dibawa kepadanya, Yesus menyembuhnya mereka. Dan semua orang sakit yang menjamah, bahkan hanya menjamah jubahnya, yang artinya hanya menjamah ujungnya saja, ujung jubah Yesus, dia mendapatkan kesembuhan, dia mendapatkan mukjizat itu ya. Jadi luar biasa kuasa yang dimiliki oleh Yesus, sehingga Yesus menyembuhkan orang sakit. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu ya. Ia bekerja dengan penuh belas kasihan ya, penuh dengan kasih kepada banyak orang. Sikapnya tidak berubah meskipun semakin banyak orang yang mengenal dia, semakin banyak orang yang mencari dia, yang berbondong-bondong untuk mengejar dia, tapi Yesus tetap memiliki kasih yang besar kepada mereka. Yesus memiliki belas kasihan kepada mereka ya, sehingga mereka semakin beriman, yakin bahwa Yesuslah sang penyembuh itu ya, hingga akhirnya tadi ya, seperti dikatakan tadi bahwa hanya menjamah jumbai jubahnya, mukjizat pun terjadi. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita, ketika kita memiliki iman, kepercayaan, keyakinan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, di situ pasti mukjizat Tuhan juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin menghadapi keluarga kita yang sakit, atau teman kita yang sakit, atau saudara-saudara kita ada yang sakit, kita bisa meminta kepada Tuhan kita untuk memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Apabila Tuhan berkenan, apabila Tuhan berkehendak, maka mukjizat itu juga akan terjadi ya. Atau diri kita, mungkin kita juga sedang mengalami sakit, mengalami satu hal dalam kehidupan kita,
Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan berkuasa untuk memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kepada kita anak-anak yang dikasihinya. Mari kita juga berbelas kasihan seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada banyak orang. Kita juga berbelas kasihan kepada banyak orang, pada teman-teman kita yang sakit, kepada teman-teman kita yang membutuhkan, kepada teman-teman kita yang memerlukan dukungan kita, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita yang memerlukan bantuan kita. Mari kita akan memberikan pertolongan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami kembali belajar firman Tuhan tentang betapa besar belas kasihan Yesus dalam kehidupan dan pelayanannya. Demikian pula dengan kami, biarlah kami juga memiliki belas kasih kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada teman kami, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh iman dan kerohanian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami, biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan berada, dimanapun kami berada, dan berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.